Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi, menuntut ilmu itu yakni ilmi ma kullifal abdu al-aqilu al-baligu, menuntut ilmu bagi seorang hamba yang berakal dan baligh yang dibebankan untuk mengamalkannya. Ilmi ma kullifal abdu al-aqilu al-balighu ayya'mala bihi. Pengertian mencari ilmu yaitu ilmu yang dibebankan kepada seorang hamba yang berakal, yang baligh. Dibebankannya apa? Dibebankan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Faridatun ala kulli muslimin, merupakan kefarduan yang diwajibkan kepada setiap muslim. Ala kullu fardin min afrodil muslimin, yaitu kepada setiap individu, pribadi-pribadi seorang muslim, al-mukallafin, yang mukallaf. Ini syarah hadis menurut Rawahu Ibnu Majah, syarah hadis menurut Ibnu Majah, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatamisu yatlubu, barang siapa yang menempuh jalan, yatamisu yatlubu pihi ilman, yakni berusaha menuntut atau mencari di jalannya itu untuk mendapatkan ilmu, syar'iyan au alatan lahu, yaitu menuntut ilmu syariat atau alat penunjang ilmu syariat. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan bagi orang yang menuntut ilmu tersebut. Tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Fid dunya, baik di dunia, bi aywafiqahu lil amal as-salih, yaitu dengan Allah memberikan pertolongan untuk melakukan amal saleh. Au fil akhirati, ataupun di akhirat, yaitu bi ayyuslika bihi tariqan la su'ubata biha, ataupun Allah akan memudahkan di akhirat dengan Allah memperjalankan dia ke surga tanpa ada kesulitan, wala haula, dan tanpa ada ketakutan, ila ayadkhulal jannah, sampai menuju surga, saliman, dengan selamat. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Wa ba'du. Nah, ini baru mukadimahnya. Jadi menurut syarah hadis di sini, thalabul ilmi ini, atau yang tadi disampaikan itu adalah man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman syar'iyan au alatan lahu, yaitu ilmu syariat, tata cara wudhu, tata cara sholat, cara ngurus jenazah, ngaji Quran. Tapi au alatan, juga ilmu penunjang. Penunjang apa? Lahu, ilmu syariat. Jadi karena syariat kita itu sumbernya Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis itu berbahasa Arab, dan tafsir Al-Quran pun berbahasa Arab, syarah Al-Quran pun syarah hadis pun berbahasa Arab. Maka kita mesti mempelajari ilmu alat penunjang agar kita bisa memahami Al-Quran, hadis, tafsir, syarah hadis yang juga berbahasa Arab. Selain itu juga kita mesti mempelajari kaidah-kaidah kebahasaan. Itu dari segi alat, ilmu alat. Yang disebut oleh para santri itu ilmu alat. Gitu. Kendati demikian, selain ilmu syariat dan ilmu alat, juga ada ilmu penunjang lainnya, yaitu untuk menunjang ilmu syariat. Yaitu ilmu-ilmu umum.
seperti manajemen, ilmu ekonomi, ilmu astronomi. Nah, itu ilmu penunjang juga. Seperti baru-baru ini kita kemarin WNU juga berangkat ke Santolo, meruqyat hilal gitu kan. Itu kan ilmu-ilmu penunjang untuk menjalankan ibadah puasa, dan kita menjalankan ibadah puasa, tahu ilmu puasa itu ilmu syariat. Tapi untuk mengetahui awal waktunya, kita harus bisa menghitung, kita harus bisa menghisab, kita harus bisa meruqyat. Itu termasuk ilmu-ilmu alat atau ilmu-ilmu penunjang terlaksananya ilmu syariat. Mesti kita itu juga pelajari itu. Atau ilmu-ilmu duniawi yang memang penunjang untuk menjalankan ilmu syariat. Gitu, ilmu duniawi yang menunjang terlaksananya ilmu syariat. Kita membuat masjid, masjidnya untuk sholatnya adalah syariat. Tapi masjidnya dibangun oleh arsitek. Ya, orang mempelajari arsitek, tata kelola bangunan yang baik, yang pantas itu ya, itu juga termasuk penunjang ilmu syariat. Gitu. Sholat itu harus menutup aurat harus pakai baju, model-model baju, kainnya dari mana, itu juga penunjang terlaksananya ilmu-ilmu syariat, karena kita harus menggunakan sholat menutup aurat dan sebagainya. Nah, itu mesti diperhatikan juga, mesti kita dipelajari semuanya. Toh ya, jangan jadi kiai semuanya, sebagian juga ada ahli bisnis, ahli usaha, dan sebagainya. Tuh. Itu di dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menuntut ilmu syariat, ilmu alat, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga baik di dunia, yang cara Allah menunjukkannya yaitu memberikan kekuatan untuk menjalankan perintah-perintah Allah di dunia ini. Kita masih bisa mengucapkan la ilaha illallah, itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tadi siang menjalankan ibadah puasa, itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah tahu bahwasanya berdasarkan ilmu yang kita ketahui, menjalankan ibadah puasa sebagai muslim adalah sebuah kewajiban selama tidak ada ilat atau tidak ada udzur syara gitu. Itu kita mengetahui udzur syara juga adalah ilmu juga. Ya, wanita haid ya haram puasa, itu juga ilmu syariat gitu. Tahu ya yang wajib puasa siapa, yang haram puasa siapa, yang wajib sholat siapa, yang haram sholat siapa, itu juga termasuk ilmu syariat. Nah, jadi ketika kita masih ringan atau maupun berat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia, itu adalah bahwa kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sholatnya masih malas-malasan gitu kan, masih sholat merasa berat menjalankan sholat, itu juga alhamdulillah masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat. Gitu. Meskipun ke masjidnya hanya seminggu sekali, itu alhamdulillah masih mau masuk masjid. Gitu. Yo. Nah, itu bahwasanya orang yang berilmu akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal soleh, sehingga amal soleh tersebut menjadi perantara masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ataupun Allah akan memberikan kemudahan kelak di akhirat bagi orang yang berilmu itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di akhirat, tidak terlalu banyak interogasi gitu. Bahkan mirgori hisab, nggak dihisab dulu, langsung dikesurgakan, ada yang seperti itu. Insya Allah itu bagi orang-orang yang berilmu. Oleh karenanya jangan henti-hentinya kita menuntut ilmu syariat, dan juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan agar kita bisa diberikan kemanfaatan dalam ilmu yang telah kita raih, kemanfaatan dunia ataupun akhirat gitu. Wa ba'du ay akhruju ba'dal basmalati walhamdalati wassalati wassalami ila ghodil maksud. Insyaallah malam besok kita lanjutkan lagi membahas tentang tujuan atau maksud atau sasaran daripada kajian kitab Bahjatul Wasail ini. Insya Allah kita lanjutkan pada jam yang sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, kekuatan kesabaran, kekuatan untuk menjalankan ibadah, kesabaran dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.